Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan saya, Kak Rofi. Di sini kita akan membahas tentang pola hidup sehat di bab 7. Ada yang tahu nggak pola hidup sehat itu apa sih? Jadi, kesehatan adalah faktor utama dalam menunjang pertumbuhan jasmani seseorang. Dari itu, ada yang mengatakan kita harus membiasakan hidup sehat, dimulai dari kecil. Pola hidup sehat adalah salah satu cara dan gaya hidup untuk menjaga kesehatan tubuh anggota keluarga. Adapun tujuannya mengapa kita harus bergaya hidup sehat, pastinya agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Selain itu juga, kita menjadi orang yang disiplin dalam merawat badan kita agar tidak mudah terserang penyakit. Jadi di pola hidup sehat ini ada 4 poin. Yang pertama ada hubungan antara makanan dan kesehatan, pengetahuan tentang gizi salah, usaha-usaha perbaikan gizi yang telah dilakukan di Indonesia, kemudian yang terakhir pengaruh gizi makanan. Hubungan antara makanan dan kesehatan. Ada 3 angka atau 3 poin. Yang pertama zat gizi makanan, kemudian guna makanan, dan yang terakhir pengaruh gizi terhadap kesehatan. Di dalam zat gizi makanan itu terdapat hidrat arang. Hidrat arang atau karbohidrat disebut juga zat pati atau zat tepung atau zat gula. Kemudian ada lemak. Molekul lemak terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi utama lemak ialah memberikan tenaga kepada tubuh. Kemudian ada protein. Protein atau yang biasa kita kenal dengan zat putih telur itu sebenarnya hanya terdapat pertama kalinya di putih telur, tetapi kemudian terbukti bahwa protein tidak hanya terdapat dalam putih telur, sehingga istilah putih telur sebenarnya tidak tepat lagi. Kemudian ada zat mineral. Meskipun mineral hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi zat ini mempunyai peranan penting dalam berbagai proses tubuh, yaitu sebagai zat pembangun dan zat pengatur. Kemudian ada vitamin. Vitamin ialah zat organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, namun penting untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Fungsi utama vitamin ialah mengatur proses metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat atau hidrat arang. Kemudian yang terakhir ada air. Kebutuhan tubuh akan air dapat dikatakan nomor 2 setelah oksigen. Orang dapat hidup tanpa makan untuk beberapa minggu, tanpa air orang hanya dapat bertahan untuk beberapa hari. Kemudian ada guna makanan. Di sana ada 3 poin: membangun dan memelihara tubuh, memberi tenaga kepada tubuh, dan mengatur proses fali. Kemudian ada pengaruh gizi terhadap kesehatan. Manusia sehat memiliki tubuh yang dapat berfungsi dengan baik, dan dalam jaringan-jaringan tubuhnya tersimpan cadangan zat gizi yang cukup untuk mempertahankan kesehatannya. Kemudian ada pengetahuan tentang gizi salah. Gizi salah ialah suatu keadaan yang disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah zat gizi yang dikonsumsi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Termasuk golongan ini ialah penyakit-penyakit kurang gizi atau gizi kurang dan penyakit-penyakit gizi lebih. Penyakit-penyakit gizi kurang antara lain yang pertama ada kurang kalori protein. Kekurangan protein biasanya disertai kekurangan kalori. Penyakit akibat kekurangan kalori dan protein disebut juga kalori protein atau terkenal dengan istilah KKP. Penyakit ini banyak menimpa golongan anak, terutama anak-anak yang berumur di bawah 5 tahun. Akibat yang sangat merugikan dari kurang kalori protein ialah anak menjadi kurang lincah, lemah dan malas, tidak cerdas dan sering jatuh sakit. Tanda khas yang mendahului gejala-gejala KKP ialah terganggunya pertumbuhan anak. Pada tingkat berat, kita mengenal 2 bentuk KKP, yaitu kwashiorkor dan marasmus.
Kwashiorkor terutama disebabkan oleh kekurangan protein, sedangkan marasmus terutama akibat kekurangan kalori. Kemudian 2, kurangnya vitamin A. Kurang vitamin A merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia. Penyakit ini banyak menimpa anak balita. Gejala utama vitamin A tampak pada gangguan alat penglihatan. Buta senja merupakan gejala dini dari kekurangan vitamin A, yaitu mata kurang dapat menyesuaikan diri pada perubahan cahaya terang dan sebaliknya. Pada tingkat berat, kekurangan vitamin A akan terjadi kelainan anatomik, selaput bening mata atau kornea menjadi kering, kemudian lama-kelamaan menjadi rusak yang berakhir dengan kehancuran bola mata, sehingga mata menjadi buta sama sekali. Tingkat kelainan berat ini disebut keratomalacia. Selain mengakibatkan gangguan pada penglihatan, kekurangan vitamin A akan menyebabkan juga kelambatan pertumbuhan, pengeringan epitel kulit, dan pengeringan kelenjar mata. Mengkonsumsi vitamin A yang berlebihan dapat menimbulkan akibat yang kurang baik, yang disebut dengan keracunan vitamin A. Kurang vitamin B. Di sini ada 3 vitamin B, yaitu vitamin B1 atau thiamin, kurangnya vitamin B2 atau riboflavin, dan kurang niacin. Yang pertama, kurang vitamin B1 berfungsi untuk metabolisme dalam hidrat arang. Oleh sebab itu, kekurangan vitamin ini akan menyebabkan gangguan pada metabolisme hidrat arang. Gejala-gejala awal dari kekurangan vitamin B1 antara lain kurang nafsu makan, sukar buang air besar, rasa lelah dan sukar tidur. Kekurangan vitamin B1 tingkat berat akan menyebabkan beri-beri. Kurang vitamin B2 atau riboflavin. Gejala kekurangan riboflavin biasanya terdapat bersamaan dengan gejala kekurangan vitamin B lainnya. Tanda-tanda yang khas ialah bibir kering, pecah-pecah, juga pecah-pecah pada sudut mulut, radang pada lidah, kulit sekitar hidung kering dan kasar berbintik-bintik. Kurang niacin. Tubuh manusia dan hewan menyusui dapat membuat niacin dari asam amino tritopan. Penyakit akibat kekurangan niacin disebut pellagra. Gejala-gejala pellagra dikenal dengan istilah 3D, yaitu singkatan dari diare, disentri, dan demensia. Kemudian keempat ada kurang vitamin C. Penyakit yang disebabkan kekurangan vitamin C disebut skorbut atau sariawan. Dengan gejala-gejala yang lazim antara lain perdarahan di bawah kulit sehingga tampak bercak-bercak hitam kemerah-merahan, gusi bengkak, kemerahan, dan mudah berdarah. 5. Kurang vitamin D. Kekurangan vitamin D akan menyebabkan penyakit yang disebut rasitis, yaitu kelainan-kelainan pada pertumbuhan tulang. Penyakit ini terdapat pada anak-anak yang masih kecil. Tanda-tanda kekurangan vitamin D ialah tulang-tulang panjang menjadi bengkak dan pertumbuhan gigi terlambat. Kelebihan vitamin D akan menyebabkan keracunan yang memberikan efek antara lain tulang menjadi rapuh karena zat kapur dan fosfor diserap keluar dari tulang-tulang. Yang keenam, kurang vitamin E. Kekurangan vitamin E akan menyebabkan kemandulan dan kelainan pada jantung. Pengaruhnya terhadap keadaan gizi manusia hingga sekarang masih belum dapat diketahui dengan pasti. 7. Kurang vitamin K. Vitamin K diperlukan untuk pembuatan protrombin, sesuatu yang diperlukan untuk pembekuan darah. Oleh sebab itu, kekurangan vitamin K akan mengakibatkan hambatan pada proses pembekuan darah. Pada operasi atau luka-luka misalnya, akan mudah terjadi pembekuan darah. Dan yang ke-8, kekurangan zat mineral. Bidang gizi yang akan dibicarakan adalah mengenai kekurangan kalsium atau zat kapur, fosfor, zat besi, dan yodium. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa zat mineral lainnya tidak penting. Kurang kalsium dan fosfor. Pada anak-anak, kekurangan kedua zat mineral ini akan menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang dan gigi. Penyakit rasitis akan terjadi apabila selain kekurangan zat kapur dan fosfor, juga kekurangan vitamin D. Pada orang dewasa akan terjadi osteoporosis dan osteomalacia, yaitu sejenis penyakit menyebabkan tulang-tulang kembali rapuh dan lemah. Kurang zat besi. Kekurangan zat besi akan menyebabkan anemia.
Anemia dapat disebabkan selain karena kekurangan zat besi juga karena faktor-faktor lain. Penyakit ini banyak dijumpai pada anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, pada gadis remaja, dan pada wanita terutama wanita hamil. Anemia banyak juga dijumpai di kalangan pekerja kasar. Anemia merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia. Yang C, kurang yodium. Yodium merupakan bagian dari hormon tiroid yang mengatur metabolisme basal. Kekurangan yodium akan menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid yang dikenal sebagai gondok atau goiter. Pada tingkat ringan, pembesaran kelenjar tiroid hanya dapat diketahui dengan meraba leher. Pada tingkat yang lebih lanjut, pembesaran kelenjar tiroid dilihat dari kejauhan. Pada tingkat berat akan menyebabkan kreatin, yaitu tubuh kerdil, bisu tuli, dan keterbatasan mental, cacat jasmani dan mental akibat kekurangan yodium ini tidak dapat diperbaiki lagi. Kemudian ada usaha-usaha perbaikan gizi yang telah dilakukan di Indonesia. Yang pertama, usaha perbaikan gizi keluarga UPGK ialah suatu paket kegiatan terpadu yang bertujuan utama untuk menanggulangi masalah kurang kalori protein. Kegiatan UPGK antara lain penimbangan anak-anak balita sebulan sekali, penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan, pemberian paket pertolongan gizi, dan kurang gizi. Yang kedua, usaha pencegahan kekurangan vitamin A. Tujuan utama dari usaha ini ialah untuk melindungi anak-anak balita terhadap kemungkinan kekurangan vitamin A. Selain dengan penyuluhan gizi, yang digalakkan penggunaan sayuran hijau sebagai sumber vitamin A. Juga dilancarkan pemberian kapsul vitamin A takaran tinggi kepada anak-anak balita setiap 6 bulan sekali. Usaha ini terutama dilakukan di daerah-daerah yang belum tercakup oleh usaha perbaikan gizi keluarga atau UPGK. Yang ketiga ada usaha pencegahan gondok endemik. Usaha pencegahan gondok endemik meliputi usaha jangka panjang dan jangka pendek. Usaha jangka panjang dilakukan dengan menggalakkan penggunaan garam beriodium, terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah-daerah gondok endemik. Usaha jangka pendek dilakukan dengan jalan menyuntikkan zat yodium ke dalam tubuh. Suntikan ini dilakukan 5 tahun sekali. Obat yang disuntikan itu disebut lipiodol, yaitu suatu larutan yodium dalam minyak. Kemudian ada pengaruh gizi makanan. Yang pertama, pengaruh gizi terhadap daya kerja. Manusia membutuhkan makanan setiap harinya agar kuat beraktivitas. Dalam makanan yang kita makan tersebut terdapat gizi yang sangat penting bagi tubuh kita. Manusia yang sehat selalu memiliki tubuh yang dapat berfungsi dengan baik dan dalam jaringan-jaringan tubuhnya memiliki cadangan zat gizi yang cukup untuk mempertahankan kesehatannya. Cadangan zat gizi akan dipergunakan apabila kebutuhan tubuh akan zat gizi sehari-hari tidak terpenuhi. Dan sebaliknya, bila konsumsi zat gizi berlebihan, maka kelebihan tersebut akan ditimbun dalam jaringan-jaringan tubuh dalam batas-batas tertentu. Apabila jaringan-jaringan tubuh terlalu jenuh akan zat gizi tersebut, tidak akan dapat lagi ditampung dan akan mengganggu proses-proses dalam tubuh. Dengan demikianlah jelas bahwa kekurangan maupun kelebihan zat gizi akan dapat menyebabkan kelainan. Keadaan seperti ini disebut dengan gizi salah, baik gizi kurang maupun lebih. Sedangkan gizi baik itu terletak di antara keduanya. Yang kedua, pengaruh gizi terhadap daya tahan. Kelainan gizi yang berat sering berakibat timbulnya suatu penyakit infeksi. Sebaliknya, penyakit infeksi akan mudah menyerang apabila dalam keadaan gizi kurang. Demikianlah akan terjadi sebab akibat yang timbal balik antara gizi kurang dan penyakit infeksi. Pada waktu sakit, tubuh memerlukan zat gizi dalam jumlah yang lebih banyak daripada biasanya. Sedangkan pada umumnya, waktu sakit kita kurang mempunyai nafsu makan. Untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang meningkat ini, maka cadangan zat gizi dalam tubuh akan dipakai. Apabila keadaan ini terus-menerus berlangsung, cadangan zat gizi dalam jaringan-jaringan akan habis terpakai. Lebih-lebih kalau timbunan cadangan hanya terbatas, sedangkan yang diperoleh dari makanan sangat sedikit. Keadaan disebut gizi kurang, pembentukan zat anti dan zat pelindung terhadap penyakit juga kurang, sehingga tubuh mudah terserang penyakit.
Yang ketiga, pengaruh gizi terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. Gizi kurang yang timbul pada masa kanak-kanak selain akan menyebabkan gangguan pertumbuhan jasmani, juga akan menyebabkan gangguan perkembangan mental. Seseorang yang menderita gizi kurang pada masa kanak-kanak, setelah mencapai dewasa, tubuhnya tidak akan mencapai tinggi yang seharusnya dicapai. Selain itu, jaringan-jaringan ototnya kurang dapat berkembang. Di samping menyangkut pertumbuhan fisik, tingkat kecerdasan anak juga berpengaruh. Hal ini disebabkan oleh perkembangan jaringan otaknya hanya berlangsung sejak anak masih dalam kandungan sampai dengan umur lebih kurang 4 tahun. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila mana terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan, pelafalan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.